Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan kecil di Oseania yang terletak di Pasifik Selatan antara Hawaii dan Australia. Namanya berarti 8 pulau yang menyatu. Meskipun sebenarnya terdiri dari 9 pulau, 8 di antaranya berpenghuni, adalah salah satu negara yang paling tidak dikenal dan paling jarang dikunjungi di dunia, tetapi juga salah satu dari 50 negara paling menarik dan unik. Di sini kami menyajikan hal-hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Tuvalu, yang ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1568, ketika navigator Spanyol Alvaro de Mendana melihat Pulau Nui Di, yang dia sebut Pulau Yesus. Penduduk pertama Tuvalu adalah orang Polinesia yang tiba dari Samoa dan Tonga, sekitar 2000 tahun yang lalu untuk menjajah kepulauan Pasifik lainnya. Dan Pulau Tuvalu, yang memiliki luas total 26 km, menjadikannya negara terkecil keempat di dunia setelah Vatikan, Monaco dan Nauru. Titik tertingginya hanya 5 meter di atas permukaan laut. Sangat rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.900 jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk paling sedikit ketiga di dunia setelah Vatikan. Di Naura, kepadatan penduduknya sekitar 475 jiwa per kilometer persegi. Tuvalu adalah negara monarki konstitusional yang kepala negaranya adalah Raja Charles I dari Britania Raya, yang diwakili oleh pemerintahan umum. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, yang dipilih oleh parlemen yang terdiri dari 15 anggota. Tuvalu, salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki tentara, polisi, atau penjara. Ketertiban umum dijaga oleh pemimpin tradisional, yang dikenal sebagai Valecupules di setiap pulau, untuk menegakkan adat istiadat dan hukum setempat. Negara ini termasuk yang paling terisolasi dan terpencil di dunia, dengan akses udara dan laut yang terbatas. Satu-satunya bandara, yang terletak di Funafuti, ibu kotanya, menerima 2 penerbangan mingguan dari Fiji. Perekonomian negara ini terutama bergantung pada pertanian, kiriman uang dari ekspatriat, dan bantuan internasional, dengan pendapatan tahunan sekitar 1,1 triliun rupiah, dan pendapatan per kapita sekitar 11 juta rupiah. Menghadapi lautan yang mengancam akan membanjiri dan mengikis pulau-pulaunya, pemerintah Tuvalu telah meminta bantuan internasional untuk mengurangi dampak pemanasan global. Mereka bahkan telah membahas kemungkinan perlunya mengevakuasi seluruh penduduk ke negara lain. Tuvalu adalah salah satu negara paling religius di dunia, dengan 94,8% penduduknya penganut agama Kristen, terutama dari Protestan. Pengaruh agama ini secara mendalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Tuvalu, yang menjalankan hari raya dan ritual Kristen dengan hikmat. Bahasa resmi Tuvalu adalah bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris, keduanya merupakan bahasa Polinesia yang terkait dengan bahasa Samoa, Tonga, dan Maori. Bahasa Inggris, yang diperkenalkan selama pemerintahan kolonial Inggris, digunakan sebagai bahasa administrasi, pendidikan, dan komunikasi di Tuvalu. Tuvalu membanggakan budaya yang kaya dan beragam, yang didasarkan pada tradisi Polinesia, dan adaptasi terhadap lingkungan kepulauannya. Ekspresi budaya yang menarik meliputi musik, tari, kerajinan, kuliner, tato, berlayar dan memancing. Musik di sini diiringi oleh instrumen seperti ukulele, gitar, drum dan kerang. Bentuk-bentuk budaya ini seringkali menggabungkan tema-tema keagamaan, sejarah, sosial, dan dimainkan dalam kebaktian gereja, sekolah, dan perayaan tari tradisional yang dikenal sebagai Vatel. Tuvalu memiliki kerajinan tradisional dengan bahan-bahan alami seperti daun kelapa, serat, kayu, tulang dan kerang. Pengrajin Tuvalu membuat berbagai barang termasuk tikar, keranjang, topi, kipas, kalung, gelang, anting-anting dan ornamen dekoratif. Kuliner Tuvalu memanfaatkan bahan-bahan seperti ikan. Hidangan populer termasuk sami palus, pulak, tulo,
Fai dan roti Tuvalu. Seni tato di Tuvalu sudah ada sejak masa prakolonial, di mana para pria menghiasi diri mereka dengan desain geometris dan simbolis yang menutupi seluruh tubuh mereka. Tato-tato ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, status, dan garis keturunan. Untuk membuat tato, mereka melakukannya dengan jarum tulang dan tinta arang. Mereka menganggap tato adalah ritual yang dihormati dan sakral, meskipun menyakitkan. Tuvalu juga menjunjung tinggi tradisi berlayar dan memancing, serta pengetahuan tentang arus, angin, bintang, burung dan ikan yang berasal dari leluhur mereka. Bendera Tuvalu memiliki latar belakang biru muda yang dihiasi dengan 9 bintang kuning, yang melambangkan 9 pulau di negara tersebut, dan di kanton, Union Jack mewakili keanggotaannya di Commonwealth of Nations. Diadopsi pada tahun 1997 setelah kompetisi publik, bendera tersebut merupakan simbol nasional yang menarik. Tuvalu juga memiliki lambang nasional yang terdiri dari lingkaran emas dengan motif 4 pohon palem di tengahnya, dikelilingi oleh karangan bunga dan pita bertuliskan moto nasional Tuvalu untuk Yang Maha Kuasa. Lagu kebangsaan Tuvalu, Tuvalu Mote Atua, diciptakan oleh Afasa Manoa, seorang pendeta gereja Tuvalu, dan diadopsi pada tahun 1978 bersamaan dengan kemerdekaan negara tersebut. Tuvalu menggunakan 2 mata uang resmi, yaitu dolar Tuvalu dan dolar Australia, yang memiliki nilai tukar yang sama dan diterima secara luas di negara tersebut. Dolar Tuvalu telah beredar sejak tahun 1994 dan memiliki desain unik yang mencerminkan budaya dan alam Tuvalu. Tuvalu juga terkenal dengan domain internetnya, TV, yang merupakan salah satu domain paling populer dan sukses secara komersial di seluruh dunia. Awalnya dikaitkan dengan televisi negara Tuvalu, domain tersebut telah disewakan kepada perusahaan seperti Verizon, yang memasarkannya untuk situs web yang terkait dengan video, streaming, dan permainan, dan domain TV menghasilkan sekitar 82 miliar rupiah per tahun. Sepak bola, bola voli dan atletik adalah olahraga paling populer, dan tim nasional Tuvalu adalah salah satu yang terlemah di dunia, tetapi juga salah satu yang paling dicintai karena semangat dan perjuangannya. Bola voli merupakan olahraga yang paling banyak dilakukan oleh wanita, dan atletik telah mencetak beberapa atlet terbaik, seperti sprinter Okin Altin Lau, yang berpartisipasi di Olimpiade London 2012. Tuvalu memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya dan beragam, yang merupakan rumah lebih dari 600 spesies ikan, 100 spesies karang, 4 spesies penyu, 2 spesies duyung, dan beberapa spesies hiu, lumba-lumba dan paus. Tuvalu juga memiliki beragam jenis burung seperti burung fregat, burung laut albatros, dan petrel. Tuvalu mempunyai wajib belajar gratis dari usia 6 hingga 15 tahun, yang diajarkan dalam bahasa Inggris dan Tuvalu, dan sistem pendidikannya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar diberikan di setiap pulau, sedangkan pendidikan menengah hanya ada di Funafuti dan Batupo, dan pendidikan tinggi hanya ada di Institut Teknologi Tuvalu, yang memberikan kursus ilmu komputer, teknik akuntansi dan keperawatan. Kesimpulannya, Tuvalu adalah negara yang unik dan indah, yang memiliki banyak hal untuk diketahui budayanya, sifat masyarakatnya dan sejarahnya, adalah harta karun yang harus kita hargai dan lestarikan. Tuvalu adalah contoh keberagaman dan solidaritas yang menginspirasi dan mengajak kita untuk mengenal dan mendukung Tuvalu, yang tidak diragukan lagi adalah negara yang layak untuk dikunjungi dan dikagumi. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Tuvalu ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.